Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pelajaran malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kedatangannya. Di sini sudah ada Mbak Riani, Mbak Angelina, Mbak Siti Nuraini, Mbak Mei, dan Mbak Monik. Oke. Hari ini sepertinya banyak ya yang nggak bisa masuk kelas nih. Izin sama saya. Nah, di sini tadi Mbak Riani, ini saya sebenarnya malam ini tuh mau ngejelasin soal itu ya. Maksudnya yang belum selesai itu bagian mana gitu. Itu kan di situ ada soal, oke kita lihat dulu ya soalnya. Enggak, saya takutnya bingung karena kemarin kan nggak ada penjelasannya gitu kan. Penjelasannya cuma mengumpulkan, dan saya takutnya nanti kurang jelas gitu. Nah, makanya sekarang saya mau jelaskan yang kurang jelas apa, boleh ditanyakan malam ini biar besok bisa selesai tugasnya. Kenapa? Karena ini waktunya mepet. Saya baru dapat kabar kalau misalnya tanggal 27 itu pengumpulan rapot. Dapat rapot lah, saya berharap KPB ini nilai bahasa Indonesia itu sudah keluar gitu. Meskipun kita masuknya sangat telat ya. Meskipun kita masuknya sangat telat memang, tapi saya berharap bisa selesai gitu nilainya. Nggak apa-apa saya keluarkan nilai UAS dulu. Keluarkan soal UAS dulu. Kemudian kita masih pelajaran nggak apa-apa gitu. Nah, ini saya sudah mencoba memberi soal yang menurut saya sih nggak yang susah-susah banget, biasa. Nggak susah lah. Kenapa? Karena pilihan ganda kita sudah pernah bahas loh, pilihan ganda itu sebelumnya. Kalau yang masuk dan masih ingat. Kemudian yang menulis surat. Menulis surat itu ini pilihan gandanya sudah selesai semua. Mbak Siti Nureni, oke kita bahas satu-satu ya. Yang pilihan gandanya sudah selesai semua. Ini kok nggak keluar tuh. Nah, kalau pilihan gandanya tidak usah dibahas ya, insya Allah bisa semua ya. Kalau yang kedua, yaitu membuat surat resmi dan surat non resmi. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Kemarin kita sudah bikin loh, kita kemarin sudah belajar masalah itu loh, membuat surat resmi dan non resmi. Suratnya itu bukan surat yang panjang-panjang itu, tapi surat yang memo itu loh, yang pendek-pendek kemarin. Udah paham ya? Takutnya saya nggak paham. Ini Mbak Riani paham nggak? Tadi ada yang bilang Mbak Angelina tadi tinggal kurang yang surat Miss gitu kan? Kalau yang tadi soal ini surat contohnya, misalnya contohnya ini. Contoh pesan resmi. Contoh pesan resmi itu ini misalnya BP3 LS DKI bla bla bla. Jadi ada kop suratnya, kepala suratnya, kemudian ada tanggalnya, kepadanya siapa, dari hal, kemudian halnya itu apa, kemudian tertanda siapa. Kalau tidak resmi, tidak perlu ada kop surat, tinggal tanggal, kemudian dari, untuk, pesannya itu apa, tertanda siapa. Mudah ya. Kalau yang membuat surat resmi dan non resmi ya, jadi bukan surat yang panjang susah-susah, bukan, tapi ini mudah, yang mudah, simple, yang kita sudah pelajari kemarin. Kemudian yang pertanyaan Mbak Nuraini, yang ketiga itu ngerekam Miss. Ya, yang ketiga itu cukup direkam, dibaca kemudian direkam. Jadi nanti ngirimnya via email, ada 2 attachment, satunya Word atau dalam bentuk PDF, kemudian satunya rekaman suara. Oke?
Dapur rekaman saya kamar mandi. hmm, ya pokoknya saya berharap kita bisa mengumpulkan apa namanya nilai tepat waktu gitu ya, meskipun kita terlambat gitu kelasnya bahasa Indonesia, tapi saya berharap ya kita bisa mengumpulkan um, dengan tepat waktu gitu. Kalau enggak ini nanti kelasnya cuma sampai 2 jam aja lah. Tadinya mau saya pakai 3 jam tapi karena ini 2 jam aja. Gimana kira-kira, ada pertanyaan lagi gak? UTS sudah kumpul semua, Miss. Nah, UTS yang Mbak Diajeng udah ngumpulin belum? Saya belum cek semuanya soalnya katanya kan nilai apa muridnya itu ada 30 ya, Mbak Bidadari Sari itu katanya Mbak Bidari Sari ya. Katanya Mbak Sari itu muridnya ada 30, itu saya nggak yakin tuh udah ada 30 yang ngumpulin. Jadi nanti solusinya ya cuma yang ngumpulin UAS, tugas dan UAS, tugas, kemudian tugas, UTS dan UAS yang saya tulis. Oh, itu saya Bidara. Oh, Mbak Nuraini ternyata. Gini, di sini kelas ini yang ngabsen siapa ya? Saya boleh minta rekapan absennya untuk kelas bahasa Indonesia? Ada 30 ya Mbak Nuraini ya? Kelas ini ya. Ya, sekitar segitu. Jadi saya nggak yakin ya ada 30 ini. Tinggal separuhnya. Berarti yang separuhnya tidak perlu saya kasih nilai ya. Kalau misalnya dia nggak ngerjain tugas, kemudian dia nggak ikut meet, nggak ikut UTS, dan nggak ngerjain UAS kan berarti nggak kan, saya nggak bisa ngasih nilai berarti. Ya ini kita nanti belajarnya 2 jam aja nih, tinggal 40 menit lagi nanti kita akhiri. Oke? Okay? Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi ya Mbak ya. Besok, kemudian besok malamnya. Ya pokoknya semangat aja, kita kejar lah. Masih ada 2 pertemuan lagi ya. Oke. Okay. Kita kemarin pelajarannya sudah sampai dengan, oh ya, di sini sudah ada yang record belum? Sudah ada yang ngerekam puisinya? Yang membaca puisi sudah ada yang merekam? Mbak Lina, selamat malam Mbak. Ayo silakan masuk. Gimana nih? Ada Mbak Lina masuk. Ada pertanyaan Mbak mengenai soal UTS? Soal UAS kok saya keliru aja UTS. Sampai saya bikin soalnya sampai grogi loh. Tulisannya sampai 2016 tapi sudah saya benarkan. Saya baru pulang kerja. Oke. Ya Mbak, siap-siap dulu.
Gimana, ada pertanyaan nggak ini? Mbak Riani, Mbak Angelina, kemudian Mbak Nuraini, Mbak Monik, Mbak Siti, Mbak Mei, Mbak Lina, ada pertanyaan nggak mengenai soal UAS? Mbak Lina ada 2 nih. Nggak, alhamdulillah bisa dipahami, bisa paham ya berarti ya. Oke. Eh Ya, sekarang udah ditambah nih, ada Mbak Riani, Mbak Angel, Mbak Siti, Mbak Monik, Mbak Siti Khairiyah, Mbak Mei, dan Mbak Lina. Mbak Lina 2 ini sama Mbak Lina yang tadi nggak? Satunya Diajeng, Bu. Oke. Ya, selamat malam nih Mbak Diajeng nih. Ada pertanyaan nggak Mbak mengenai soal UAS? Ini kita bahas UAS dulu aja ya. Lina beda orang, Miss. Aduh. Saya baru hadir, Miss. Bisa dijelaskan lagi? Terima kasih. Rekaman baca puisi yang soal terakhir. Yang soal terakhir tuh. Nah, jadi itu kan saya ada yang soal baca puisi itu, jadi itu kan ada puisi ya, jadi puisinya itu cukup dibaca dan direkam aja. Jadi itu perintahnya adalah membaca dan direkam. Jadi nanti rekamannya dikirim, jadi nanti tugasnya itu berupa pertama PDF atau Word yang isinya itu tadi jawaban ya, kemudian rekaman yang kedua itu adalah rekaman membaca puisi tadi. Gimana, jelas nggak Mbak Diajeng, Mbak Siti Khairiyah? Miss, ada WhatsApp nggak? Ada. Mau minta WhatsApp? WhatsApp Mak, cuma dibaca aja misteri. Ya, cuma dibaca aja terus direkam. Ini jangan-jangan mau dikirim ke WhatsApp nih, kirim ke email lo ya, bukan ke WhatsApp lo ya.
Soalnya kalau kirim ke WhatsApp atau kemana-mana saya takutnya kehapus, Mbak. Iya, lewat WhatsApp kan gampang, misalnya kalau misalnya yang WhatsApp 30 orang ke saya dan isinya rekaman semua kan saya pusing, Mbak. Ngirimnya ke email aja ya, oke? Okay? Jadi semua tugas kirim ke email aja, jangan ke WhatsApp ke manapun. Kalau misalnya memang nggak bisa baru dikirim ke WhatsApp, oke? Okay? Lewat email aja semuanya. Kalau email kan nggak akan kehapus, saya bisa mendengarkan lewat komputer, tapi kalau di HP saya nggak bisa nyimpen 30 suara di HP saya ya. Kirim email aja sesuai dengan kemarin aturan yang saya bikin itu kemarin. Kirim email, semua tugas kirim email ya. Oke, jadi semua tugas dikirim lewat email, baik bentuk PDF dan dalam bentuk tadi voice record, rekaman suara ya. Nah, kalau soal yang membuat surat pendek, surat resmi dan non resmi sudah ini enggak? Sudah paham belum yang masalah itu? Paham ya? Jadi kemarin itu kita sudah belajar yang masalah membuat surat resmi dan non resmi. Jadi jangan dibayangkan yang surat resmi non resmi itu yang susah, itu panjang, itu bukan ya. Tapi yang sudah pernah kita pelajari itu, yang kalau email aku paling susah gimana ya, Mbak ya? Nah, ini contoh ya yang surat resmi dan non resmi. Kalau misalnya contoh yang pesan resmi, saya bukan surat tapi pesan. Di sini ada kop suratnya, kemudian tanggal, kepada dari hal apa, kemudian tertandanya siapa. Kalau yang pesan tidak resmi di sini tidak ada kop suratnya. Ada tanggalnya namun dari untuk pesan tertanda. Jadi bedanya itu adalah dari dari kop surat. Ada kop suratnya dan tidak ada kop suratnya. Kemudian dari ini ya susunannya, ada kepada, dari, hal gitu kan. Dan ini cuma ada dari untuk pesannya apa, kemudian dari gaya bahasanya. Kalau yang resmi tentu bahasanya formal, tapi kalau yang tidak resmi boleh menggunakan bahasa yang tidak formal. Ini mau saya mulai pelajarannya tapi kayaknya masih pada mikirin apa, UAS. Jadi materinya tinggal berapa lagi ya, Bu? Materinya tinggal 2 sebenarnya, pertemuan tinggal 2, intinya tinggal 2 materinya. Nah, tapi kita harus memenuhi 16 jam. Jadi kita masih ada malam ini, kemudian besok dan besoknya lagi. Jadi memang karena kita masuknya telat ya, ya mohon dimaklumi gitu. Saya juga bingung nih, tahu-tahu masuk dan barengan gitu kan. Ya saya berharapnya tanggal 27 semuanya kita bisa submit nilai gitu. Kita bisa submit nilai. Ini kita udah 2 jam loh ini loh. Ya semangat. Ini kita 2 jam dulu aja ya. Yang besoknya 3 jam dan besoknya lagi 3 jam.
Kalau misalnya gini, misalnya bingung ya, misalnya Mbak Mei atau Mbak siapa gitu bingung cara ngirim tugasnya, boleh di kolektif. Misalnya boleh di kolektif ya. Jadi nanti misalnya Mbak Siti Nuraini mengumpulkan misalnya jawabannya Mbak Angelina, Mbak Monik, Mbak Siti Khairia jadi satu email gitu nggak apa-apa. Tapi yang penting via email ya. Yang penting via email. Soalnya kalau lewat message Facebook itu, kalau message Facebook itu banyak banget Mbak. Dan itu kalau Facebook itu nggak formal kalau buat saya. Nah kalau email itu kan ke record. Jadi kalau misalnya ada message baru pun nggak akan ketumpuk gitu. Bisa di tracing gampang. Tinggal ketik nama siapa nanti muncul. Kalau misalnya di pesan message Facebook itu saya bingung. Kalau udah ngirim tugas terus nanti ada pesan-pesan itu nanti tracingnya susah. Ntar dikorupsi sama Bukadus. Nah gitu aja ya. Mbak, Mbak, 90 tambah 80 menit berapa ya? Oke, kita selesai jam 11. Nah, sekarang kita masuk ke materi membaca puisi. Nah, ini ya, salah satu dari UAS kita, salah satunya adalah membaca puisi. Nah, di sini diharapkan ya kita dapat memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan buku cerita anak. Nah, kompetensi dasarnya adalah membaca puisi, membaca indah puisi dengan menggunakan irama, volume suara, mimik, kinesik yang sesuai dengan isi puisi. Jadi yang saya kasih soal itu ya, ini malah pasang tarif nih Mbak Nuraini nih. Mbak Lina, nggak ada bikin puisi Mbak, nggak ada Mbak, membaca puisi bukan membuat puisi. Jadi kan saya memberi soal itu ada puisinya, jadi cara membacanya itu ya ada irama, ada volumenya, ada volume suaranya, kemudian ada mimiknya gitu ya, yang disesuaikan dengan isi puisi gitu. Ini Mbak Lina jangan khawatir, nggak ada membuat puisi, saya udah pikirkan. Pertama saya mau bikin puisi, aduh waktunya mepet, terus nanti malah pada galau gitu kan kalau saya minta bikin puisi. Udahlah baca aja, baca juga termasuk materi kan di sini yang kita pelajari. Jadi ya udah, jadi membacanya itu harus ada irama, kemudian volume suara dan mimik ya yang disesuaikan dengan isi puisi. Nah, pertama kita mengenali ciri-ciri umum puisi dari buku antologi puisi. Kemarin sudah ada yang menjawab antologi itu apa sih gitu kan. Nah, puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki ciri-ciri tertentu. Kita sudah bahas kemarin ciri-ciri puisi itu apa. Nah, untuk mengenali ciri-ciri sebuah puisi, bacalah contoh berikut ini yang diambil dari buku antologi puisi atau kumpulan cerita terpilih ya. Buku antologi puisi merupakan kumpulan karya puisi pilihan dari seorang atau beberapa orang pengarang. Kelebihan membaca buku antologi puisi adalah membaca dapat menemukan beberapa puisi unggulan dari beberapa pengarang. Ini kemarin sudah dibaca ya. Kita juga sudah sampai sini. Nah, kemudian kemarin di soal itu juga ada makna denotasi dan makna konotasi. Jadi kalau makna denotasi itu makna sebenarnya. Jadi kalau putih itu ya warna putih itu atau terang. Tapi kalau putih makna konotasinya atau makna tidak sebenarnya itu bisa berarti kesucian, kejujuran atau kebaikan. Jadi jelas ya di soal pilihan ganda kan ada makna konotasi dan makna denotasi ya, jawabannya ini.
Kalau makna denotasi itu dia makna yang sebenarnya. Kemudian kalau makna konotasi itu makna yang tidak sebenarnya. Ada yang bisa memberi contoh makna denotasi dan makna konotasi. Contohnya misalnya kata apa? Halo? Mbak Angel, Mbak Siti, Mbak Monik, Mbak Siti Khairiyah, Mbak Lina, Mbak Diajeng, Mbak Mei. Bisa memberi contoh misalnya. Di sini contohnya misalnya dari Mbak Mei nih, bunga desa. Jadi bunga desa itu bukan dia makna konotasi ya. Jadi bunga desa bukanlah bunga yang ada di desa, bukan, namun merupakan gadis tercantik yang ada di desa. Kemudian di sini ada lagi contoh misalnya gelap bisa diartikan suram gitu ya, bisa diartikan galau nih Mbak Nora ini dalam keadaan sedih gitu ya, misalnya in blue kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian apalagi nih, ada yang bisa ngasih contoh lagi? Misalnya contoh misalnya ini putih, kalau misalnya merah yang warna merah, tapi bisa berarti mana konotasinya adalah merah itu berarti berani gitu kan. Nah, jadi jelas ya masalah makna konotasi dan makna denotasi ya sudah kita bahas di sini. Jadi harusnya nanti benar semua nih kalau yang mengenai pertanyaan itu. Nah, membaca puisi indah dengan menggunakan irama, volume suara, mimik. Nah, pernahkah kita semua menyaksikan pembaca puisi Taufik Ismail? Pernah nggak? Kenal nggak sama Taufik Ismail? Ini masih membahas misalnya Siti Nuraini merupakan anak emas dalam keluarganya. Ya, anak emas itu bukan yang anak dari emas, bukan, tapi anak kesayangan, yaitu termasuk makna konotasi, benar. Ini masih semangat ya bikin contoh ke makna konotasi dan denotasi nih contohnya. Taufik Ismail, ada yang tahu nggak? Taufik Ismail itu pembaca puisi ini loh, sastrawan terkenal. Nah, mengapa setiap kali membaca puisi dia seakan mampu menghipnotis penontonnya? Jawabannya karena kemampuan dalam mengekspresikan karya-karyanya begitu menarik. Namun, apakah pembaca puisi yang baik itu harus seperti gayanya Taufik Ismail ya? Rendra, W.S. Rendra atau Sutarji, Kalzom, Bahri atau penyair lainnya? Ya, penyair maksud saya, bukan sastrawan ya. Jawabannya tentu tidak. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Jadi setiap orang memiliki style masing-masing. Oleh karena itu, membaca puisi yang baik adalah pembacaan yang sesuai dengan jiwa puisi dan karakteristik pembacanya. Jadi setiap pembaca puisi itu dikatakan baik atau bagus itu tidak harus mirip dengan Taufik Ismail, W.S. Rendra atau penyair-penyair terkenal lainnya itu. Namun bukan itu gitu. Namun itu tergantung pada tadi, apakah pembaca itu mampu menyesuaikan antara
ketika dia membaca dengan jiwa puisi tersebut, dengan makna yang terkandung dalam puisi tersebut tuh dia mampu tidak mengekspresikan isi dalam puisi tersebut, atau itu tergantung pada karakteristik pembacanya. Jadi setiap orang itu memiliki style masing-masing gitu ya. Ini kok Mbak Monica nggak ada ya? Kemudian berikut ini penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Nah ini, ya, karena kita pelajarannya UASnya udah ngerekam ya. Apa sih yang perlu diperhatikan gitu ketika membaca puisi? Yaitu pertama adalah penjiwaan. Nah, membaca puisi merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan kembali perasaan dan pikiran pengarangnya serta suasana puisi. Jadi penjiwaan itu perlu ketika membaca puisi. Kemudian yang kedua, suara. Pembaca puisi itu hendaknya menyampaikan keindahan puisi dengan suara yang baik. Nah, suara yang baik itu gimana sih gitu kan? Ada karakteristiknya. Yang pertama adalah artikulasi, kejelasan suara. Jadi ketika kita membaca puisi itu harus jelas ya, nanti yang rekam ya, jangan sampai tidak jelas gitu saya membacanya. Nah, pembaca puisi hendaknya mampu mengucapkan setiap kata dari puisi tersebut dengan jelas, baik bunyi vokal maupun konsonan. Kemudian yang kedua, intonasi atau lagu kalimat. Puisi akan terkesan menarik jika dibacakan dengan memperhatikan variasi lagu kalimat yang dibawakan secara wajar. Jadi ada lagunya namun tidak lebay gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada iramanya. Irama merupakan jiwa dari pembaca puisi. Irama meliputi panjang pendek, keras lembut, lambat cepat, atau tinggi rendahnya suara. Kemudian yang keempat, volume. Ketika membaca puisi, volume suara perlu disesuaikan situasi dan keadaan. Ya, misalnya berapa jumlah pengunjung yang hadir, adakah pengeras suaranya? Volume suara sebaiknya tidak terlalu lemah, tidak terdengar jelas, dan juga sehingga tidak jadi volume suara sebaiknya tidak terlalu lemah sehingga tadi ya, sehingga jelas gitu, dan juga jangan terlalu keras karena akan memekakan telinga. Jadi nanti ketika ngerekam itu jangan yang keras-keras banget, jangan yang keras ya, kita harus menyesuaikan dengan audiensnya. Kalau ini audiensnya kan cuma saya, jadi tidak usah menggunakan suara yang overload gitu kan ya, karena di sini kapasitasnya adalah ketika mengerjakan soal audiensnya kan cuma saya, jadi suaranya tidak perlu yang keras. Oke, kali itu dari sisi volume. Kemudian gerak dapat dibagi menjadi beberapa macam. Kalau misalnya gerak ini meskipun tidak terlihat ya, namun ketika kita melakukan penjiwaan dalam membaca puisi itu dengan sendirinya biasanya tangan kita bergerak. Nah seperti itu, meskipun saya tidak melihat ya, kita meskipun ini tidak perlu dipraktikkan gitu ya, karena tidak ada dalam, meskipun apa ya, ketika mengerjakan ini tidak ada kualifikasi gerak gitu ya, namun ya kita nggak apa-apa pelajari gerak gimana gitu ya. Gerak dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah mimik atau raut muka. Mimik atau ekspresi wajah merupakan perubahan raut muka yang terlihat ketika membacakan bagian-bagian puisi. Mimik menjadi petunjuk apakah seorang pembaca telah menjiwai puisi yang dibaca atau belum. Namun demikian ya, mimik janganlah dibuat-buat karena dapat mengakibatkan ketidakwajaran. Nah, mimik harus muncul dengan sendirinya sesuai dengan jiwa puisi. Nah, karena saya tidak bisa melihat wajah mbak-mbak di sini ketika membaca puisi, jadi saya mengasumsikan atau nanti menilai penjiwaannya bukan dari mimik, melainkan dari suara, volume, kemudian intonasi dan irama dalam membaca puisi. Perlu video kami suara aja, soalnya tadi direkam ya, suara aja nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kinesik atau ekspresi tubuh.
Kinesik merupakan gerakan tubuh yang dapat menolong untuk menghidupkan dan menjiwai sebuah puisi. Yang dibaca asalkan tidak berlebihan. Jadi ekspresi tubuh ini akan terlihat dengan tangan mengepal, dada membusung, sikap menantang ketika membaca puisi berjudul tantangan misalnya. Nah, di samping itu, agar mampu membaca puisi dengan baik, sebaiknya pembaca puisi melaksanakan langkah-langkah berikut ini. Pertama, memilih dan menentukan puisi yang akan dibaca. Nah, kita nggak bisa milih ya, karena sudah saya tentukan ya. Kemudian yang kedua, membaca dalam hati dulu. Kemudian yang ketiga, kita tafsirkan isinya. Kemudian suasananya itu harus bagaimana gitu, kita membayangkan. Kita menafsirkan isinya, kemudian kita membayangkan suasana ketika membaca suasana yang ada dalam puisi itu tuh bagaimana. Dan yang keempat adalah menentukan batas sintaksis atau penjedaan. Jangan sampai itu baca puisinya kayak saya nerangin ini nih, kayak kereta yang gak ada remnya gitu kan. Jadi ada yang namanya sintaksis atau penjedaan, jadi ada jedanya gitu. Lah di sini setelah mengetahui ciri-ciri puisi, maka identifikasikan nggak usah mengidentifikasi puisi, nggak usah udah. Karena harus praktek itu membaca puisi. Kita langsung saja ke menanggapi puisi. Jadi menanggapi cara membaca puisi. Jadi membaca puisi akan terasa indah dan merdu didengar jika memperhatikan beberapa hal ini. Ada 6 nih. Irama, kemudian volume suaranya bagaimana, mimiknya gimana, kinesiknya gimana. Kemudian kinesik itu gerak tubuh tadi ya, kemudian artikulasi itu gimana, dan penjedaan atau sintaksis. Mintalah salah seorang temanmu untuk membacakan puisi berikut ini dan tanggapilah berdasarkan hal-hal di atas. Nah, siapa ini yang kira-kira mau membaca, volunteer. Puisi dengan judul tembang dahaga. Kemudian nanti kita analisis dari iramanya bagaimana, volume suaranya gimana, mimiknya gimana, kinesiknya gimana, sampai dengan penjedaannya seperti apa. Nanti kita analisis bersama-sama. Halo, siapa nih yang mau maju nih? Aku jadi pendengar Miss Mbak Lina nih, saya belum pernah dengar suaranya nih ya. Siapa nih yang mau baca nih? Oke, yang baca Mbak Niza aja ya.
Angelina. Oke, Mbak Angelina ya. Oke, Mbak Angelina, saya hidupkan mic-nya, baca puisi ini, kemudian nanti kita analisis iramanya bagaimana, volume suaranya gimana, mimiknya gimana, kinesiknya gimana. Kalau misalnya mimik sama kinesik kita nggak bisa menilai ya. Kalau artikulasi sama penjedaan kita bisa. Kalau mimik sama kinesik itu kan, mimik itu tadi ya wajah gitu kan. Kemudian kalau kinesik itu kan dari gerakan tubuh. Jadi kita nggak bisa menilai. Yang bisa kita nilai adalah irama, volume, artikulasi, dan penjedaan. Ya, selamat malam Mbak Nisa. Ini kita tinggal beberapa menit lagi loh. Tinggal 11 menit lagi. Ini nanti saya sudahi saja 2 jam. Nanti biar bisa ngerjain ya. Kalau yang 3 jam nanti ajalah besok setelah UAS. Besok kan masih ketemu lagi. Besok 3 jam. Oke, Mbak Angelina ya. Siap? Oke, siap. Membaca puisi dengan judul Tembang Dahaga. Halo? Ya, yang coba suara kamu. Ulangi Mbak, dari Tembang Dahaga. Ini kok keras sekali ya. Bentar. Ini kayaknya mic-nya terlalu deket apa ya Mbak ya? Bentar, halo. Yang lain dengar nggak? Yang mendengung ya? Nggak dengar saya malahan. Masih dengar, tapi nggak jelas gitu. Kayak yang halo? Mana udah jelasin belum? Mendengung Mbak. Kayaknya terlalu deket gitu. Coba. Oh, ya. Kalau sekarang Halo? masih dengar nggak? Kayaknya terlalu deket. Berarti suaranya keras banget ya. Iya. Coba bentar ya. Saya iniin speakernya. Tapi ini input, ini suara saya nanti yang pengaruh nih. Iya, mic-nya terlalu deket Mbak ini. Mic-nya udah dijauhin belum mic-nya? Kalau enggak, yang ini speaker? Speakernya nih, speaker. Halo? Nggak jelas. Oke, kita ganti aja ya Mbak ya, soalnya nggak jelas suaranya. Oke? Besok masih ada pertemuan ya. Ya. Yuk Mbak Angelina. Mbak Angelina suaranya nggak jelas ini, kayaknya nggak tahu sinyalnya atau apa ya, kayak mendengung gitu. Saya ganti aja ya yang jelas suaranya ya. Mbak Siti Khairia nih, oke? Langsung Mbak Siti Khairia. Nah, udah saya yang milih. Halo? 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 Kok nggak jelas, nggak ada suaranya nih malahan Mbak Siti Khairia. Siapa nih yang jelas nih, sinyalnya yang enak siapa nih?
Udah malam nggak boleh ngomong. Oke. Siapa nih yang bisa baca, siapa nih? Oke, Mbak Siti Korea nggak apa-apa. Siapa nih yang bisa? Mbak Niza? Mbak Monica mana? Mbak Monica nggak ada. Mbak Monik Wan ini siapa nih? Mbak Monica bukan? Oke, maaf nih saya sedang tidak enak badan. Ya, ya, ya. Ya udah, ini sudah 2 jam. Kita praktekkan besok aja ya. Saya niatnya tuh dipraktekkan terus kita bisa mengevaluasi itu bareng-bareng. Tadi kurang apa gitu bacanya. Jadi ketika kita membahas, apa namanya, ngerekam besok itu bisa lebih baik gitu. Tapi nggak apa-apa ya, insya Allah bisa ya. Ini kayaknya pada lemes semua nih. Kita akhiri aja ya, ini 2 jam, besoknya baru 3 jam gitu ya, ngerjain UTS aja ya. Oke. Di sini sudah ada Mbak Jelina, Mbak Nuraini, Mbak Monik, Mbak Siti, Mbak Diajeng, Mbak Riani, Mbak Niza, Mbak Mei, dan Mbak Lina. Terima kasih atas kedatangannya malam ini. Mohon maaf kalau misalnya tidak efektif ya. Ya saya menyadari kan ada yang baru pulang kerja, ada yang memang masih fokus di UAS gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita selesai dulu sampai di sini. Semangat, selamat mengerjakan, dan semoga bisa tepat waktu ya, saya berharapnya, karena sebelum tanggal 27 saya harus submit nilai ke Pak Kepala Sekolah. Ya mohon dimaklumi saja karena bahasa Indonesia memang kita masuknya telat ya. Kita sama-sama semangat gitu mengejar 16 pertemuan dan kita bisa selesai gitu submit nilainya dan bisa keluar nilainya, nanti terima rapot ada nilai bahasa Indonesianya. Ya terima kasih untuk malam ini. Semangat selalu. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila saya banyak salahnya, banyak kurangnya. Kelebihan datangnya hanya dari Allah dan kekurangan hanya milik saya. Di sini ada pertanyaan, Miss baca puisi nadanya kayak gimana? Nggak pernah baca puisi aku. Nadanya disesuaikan dengan isi atau makna yang ada di dalam puisinya, Mbak. Kalau puisinya bahagia ya baca puisinya dengan bahagia, kalau galau ya dibacanya dengan galau. Tapi semua orang memiliki style berbeda-beda, jadi saya tidak bisa menginstruksikan baca puisinya harus gimana, namun tadi harus memiliki irama, kemudian volume suaranya diatur, kemudian ada artikulasinya jelas ya, artikulasi itu membacanya itu jelas per kata ya, kemudian penjedaan, jadi ada jedanya ketika membaca puisi, jangan kayak sepur gitu kan. Nah coba cari di YouTube nih, kata Mbak Siti Nuraini, untuk contohnya coba cari di YouTube ya. Terima kasih, dan marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.